Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Jumat 21 Juli tahun 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Mereka Berkenan Kepada Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Mereka Berkenan Kepada Tuhan. Dan ayat firman Tuhan, Mazmur 2 ayat 11, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Sekali lagi, Mazmur 2 ayat 11, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Apapun yang datang, jangan biarkan itu melemahkan moral Anda dan menyebabkan agama Anda merosot menjadi bentuk yang tidak berperasaan. Yesus yang pengasih siap untuk memberkati dengan berlimpah. Tetapi kita perlu memperoleh pengalaman dalam iman, dalam doa yang sungguh-sungguh, dan dalam sukacita, dalam kasih Allah. Akankah ada di antara kita yang ditimbang dengan neraca dan didapati ringan? Kita harus menjaga diri kita sendiri, memperhatikan bisikan yang paling tidak suci dari sifat alami kita. Jangan sampai kita menjadi pengkhianat terhadap tanggung jawab tinggi yang telah Allah berikan sebagai agen manusianya kepada kita. Penebus dunia tidak merancang bahwa warisan yang dibelinya harus hidup dan mati dalam dosa-dosa mereka. Kalau begitu, mengapa begitu sedikit yang dijangkau dan diselamatkan? Itu karena begitu banyak dari mereka yang mengaku Kristen bekerja di jalur yang sama dengan orang yang murtad. Ribuan orang yang tidak mengenal Tuhan hari ini mungkin akan bersukacita dalam kasih-Nya jika mereka yang mengaku melayani Dia mau bekerja seperti Kristus bekerja. Setiap orang Kristen yang hidup akan menjadi pekerja yang tidak berkepentingan pada Tuhan. Tuhan telah memberi kita pengetahuan tentang kehendak-Nya agar kita dapat menjadi saluran terang bagi orang lain. Jika Kristus tinggal di dalam kita, kita pasti bekerja untuk Dia. Adalah tidak mungkin untuk mempertahankan perkenanan Tuhan dan menikmati berkat kasih juru selamat. Namun, tetap acuh tak acuh terhadap bahaya atas mereka yang binasa dalam dosa-dosa mereka. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan, saudara, pekabaran pagi ini, bahwa yang berkenan kepada Tuhan bukan cuma orang-orang yang mungkin berkata, dia datang ke gereja tepat pada waktunya, kemudian dia mengembalikan milik Tuhan atau persepuluhan tepat pada waktunya atau dengan setia, atau mungkin dia menyumbang dana untuk pembangunan gereja. Bukan cuma itu, saudara. Bahkan yang kita anggap besar belum tentu itu besar di mata Tuhan. Tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Mungkin itu dianggap biasa saja. Seperti saya sering katakan dalam pekabaran firman Tuhan lewat renungan pagi ini, misalnya kita mengucapkan selamat pagi kepada tetangga kita. Ketika mungkin pagi hari kita bangun, membersihkan halaman di depan rumah, lalu ada tetangga kita, kita menyapa dia selamat pagi. Tentu harus dengan etika-etika atau dengan satu rasa hormat kepada tetangga kita. Artinya, jangan saya sebagai seorang pria kemudian sudah menaruh sesuatu di kata-kata saya karena niat yang tidak baik, mungkin menyukai tetangga
perempuan yang ada di sekitar tempat tinggal atau sebaliknya. Jadi dalam menyapa yang normal, kita membagi senyum kita kepada orang di sekitar kita, maka itu akan menjadi berkat di dalam hidup kita. Dan mungkin lebih lagi dari itu, ketika tetangga kita berhari ulang tahun, kita membawa sesuatu kepada mereka sebagai rasa ungkapan terima kasih karena kita bisa hidup bertetangga dengan baik. Dan ini akan mengikis kemerosotan moral di atas dunia ini. Artinya bahwa kalau Yesus telah memberkati kita dengan limpah dan kita merasakan itu, maka wajiblah kita juga menjadi berkat di tengah kehidupan masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan ini akan menjadi suatu pengalaman yang penting di dalam hidup kita. Ayat kita hari ini berkata, beribadah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Artinya menaruh hormat kepada Allah dengan bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Penebus dunia tidak merancang bahwa warisan yang dibelinya harus hidup dan mati dalam dosa-dosa mereka. Maka ketika Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, tugas kita adalah menjadi berkat bagi siapa saja yang ada di sekitar kita. Kalau dengan demikian, maka kehidupan kita menunjukkan kita sudah hidup di dalam Yesus. Kalau orang yang hidup dalam Yesus, maka dia akan jadi berkat di sekitarnya. Kalau tidak, sebaliknya. Seorang yang tidak baik hidup dengan lingkungannya, dia sementara tidak menghidupkan kehidupan Yesus di dalam dirinya. Biarlah pekabaran pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami semua. Semua pendengar renungan pagi di mana saja berada, hamba menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah pekabaran pagi ini. Tuhan berkati kita semua, sampai jumpa besok. Shalom.